enggak, aku sedih lagi. Iya. Aku juga. Aku sedih, sedih banget. Kami juga sedih dengan atas apa yang terjadi ya. Aku sedih, sedih banget. Kami juga sedih dengan atas apa yang terjadi ya. Aku sedih banget. Aku sedih banget kalau ada orang yang ngata-ngatain dan gak menghargai aku. Nanti giliran aku hajar, mereka udah Udah syukur gue ngomong. Kalau gue larang datang klien gue, namanya udah pakai pengacara ya biar aja gue ngomong. Betul nggak? Sekarang kalau di Persik atau siapa ada masalah, ada pengacaranya, terus gue bilang gue nggak mau ngomong pengacara, gue mau ngomong sama lu aja, bisa? Ya kan nggak boleh cara-cara begitu, aneh. Kalau nanya gimana kesehatannya, baru saya mewakili, itu salah. Buat Agus, jujur, secara pribadi, kalau Agus sendiri uangnya dikembalikan ke yayasan, dikelola dengan baik, tepat guna, Agus rela nggak? Ya kalau ditanya begitu, dia pasti malu. Cuman maksudnya kalau bicara hukumnya memang punya dia. Abang jangan dulu, Ya jangan nanti kita nanya Mas Agusnya dulu gimana. Kalau buat Agus, secara pribadi dengan apa yang sudah dilakukan oleh seorang Mbak Novi, ini terlepas ada Bang Farhad Abbas ya, sebagai kuasa hukum. Lebih banyak memporak-porandakan Agus dibanding menguntungkan. Kamu masih pingin terus melanjutkan ini ke jalur Ini kan hukum? udah jalur Siapa yang hukum. gak kepengen damai dari awal? Udah saya minta maaf. Kedua saya minta maaf. Sujud dia. Udah saya sujud. Bang Farhad ngomong terus ntar Iya, cuman Ini ya udahlah, itu juga si Farhad Abbas ngapain ngomong mulu, yang ditanya siapa yang jawab siapa. Udah kalau kata gue mah jangan terlalu banyak omong Farhad Abbas. Bukan lu yang lagi tanya. Novi, aku seorang sakit, lihatlah keadaan aku, tanya keadaan aku gak mau, cuma adanya di sosmed doang. Ngapain sekarang kau bersembah sujud kepada Tia Novi lagi? Inilah bukti nyata bahwa kau adalah manusia yang tidak tahu malu, manusia yang tidak tahu bersyukur, manusia yang tidak tahu berterima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik untuk meringankan penderitaan kau. Dan lu udah nggak usah ngurusin lagi yang namanya Agus, pusing. Novi, apa yang ingin disampaikan secara langsung untuk Agus barangkali? Saya selalu memberikan statement untuk Mas Agus, ayo kita berobat. Saya kan sampai bilang mau ke luar negeri, ayo saya temenin, mau ke Singapura, Malaysia, Penang, saya siap untuk berjuang buat beliau. Karena sekali lagi saya tegas karena saya menjaga nama yayasan saya dan banyak anak dan ODGJ yang saya rawat. Saya nggak mau juga amanah donatur itu sangat penting untuk saya. Jadi semoga Mas Agus bisa paham dan mohon maaf apabila saya ada salah karena saya manusia nggak luput dari salah, itu aja sih. Aduh, ya besar hati sekali ya. Teh Novi, satu hal pesan dari kami, semoga Teh Novi tetap menjadi perpanjangan tangan Tuhan, tidak berhenti untuk menolong orang yang membutuhkan. Kita akan balik saat lagi, tetap di pagi-pagi. Tadi ada beberapa pertanyaan dari penyidik. Pertanyaannya sejumlah 25 pertanyaan. Kita diperiksa 6 jam, mulai jam 3 dan berakhir. Aku sebenarnya nggak mau ngomongin tentang hal ini ya, cuman menurut aku kita sebagai orang yang mempunyai empati yang tinggi, setidaknya siapapun yang membantu kita harus merasa berterima kasih. Jangan sampai ibaratnya dibantu, ibaratnya anjing tapi digigit sama anjingnya, jangan ya. Novi, aku seorang sakit, lihatlah keadaan aku, tanya keadaan aku gak mau, cuma adanya di sosmed doang. Ngapain sekarang kau bersembah sujud kepada Tia Novi lagi? Inilah bukti nyata bahwa kau adalah manusia yang tidak tahu malu, manusia yang tidak tahu bersyukur, manusia yang tidak tahu berterima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik untuk meringankan penderitaan kau. Berita ini pasti menggembirakan untuk para donatur yang selama ini punya hati yang tulus, berniat memberikan sedikit rezeki mereka untuk biaya pengobatan, tetapi dipakai untuk bayar utang, tetapi dipakai untuk belanja online, tetapi dipakai untuk hura-hura. Ingat Gus, doa dari orang-orang baik itu benar-benar didengar. Apalagi orang yang sudah punya niat yang tulus
yang mungkin hidupnya mereka lebih susah dari kau, sedikit memberi dengan harapan untuk mendapatkan berkah, sedikit menabur benih ke tanah yang subur, tetapi disalahgunakan, itu karamanya luar biasa, Gus. Inilah bukti nyatanya yang bisa kau rasakan saat ini. Sekarang mungkin baru kau menyesal. Kenapa saya bisa sejauh ini sampai melaporkan Pratiwi Novianti ke pihak penegak hukum dan lain sebagainya? Itulah karena kesongongan kau, karena keegoisanmu, karena kerakusanmu, karena kau adalah pribadi yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Dan udah nggak usah ngurusin lagi yang namanya Agus, pusing. Kalau gua jadi Novi, ini ya gua sampaikan, kalau gua jadi Novi, gua ambil uang yang 1,3 miliar itu, gua titipkan ke pengadilan, gua gugat konsinyasi terhadap seluruh penyumbang. Nanti para penyumbang kalau mau ambil uangnya ambil ke pengadilan. Kalau gue jadi Novi, gue akan lakukan hal itu dan tidak usah urusin lagi yang namanya Agus. Itu sebenarnya poinnya. Jadi kalau gue jadi Novi, gue sarankan kepada Novi, uang yang katanya 1,3 miliar yang masih Novi simpan, daripada pusing, daripada benar-benar perkara tersebut jadi tidak ada juntrungannya, ambil uang tersebut 1,3 miliar tersebut, bawa ke pengadilan setempat gitu ya. Lakukan gugatan konsinyasi. Gugatan konsinyasi itu apa? Gugatan di mana dikembalikan kepada para orang yang berhak terhadap uang tersebut. Nah sekarang tidak ada titik temu ini antara Novi dan si Agus. Kita tahu sumber uang tersebut berada pada penyumbang, para penyumbang dari masyarakat juga. Letakkan aja ke pengadilan, titipkan kepada pengadilan, lakukan gugatan konsinyasi. Tergugatnya adalah para penyumbang. Jadi uang tersebut dikembalikan melalui putusan atau penetapan pengadilan. Nanti para penyumbang silakan kalau mau ngambil uangnya kembali ke pengadilan dengan waktu tertentu. Kalau enggak, akhirnya bisa diambil oleh negara. Kan begitu aja sebenarnya. Malah semua jauh lebih fair. Dan udah nggak usah ngurusin lagi yang namanya Agus, pusing. 55. Jadi ini bisa buat bekal dan ini uangnya. Gila, adem banget. Kayak kulkas 4 pintu. 4 pintu? Punya siapa? Udahlah, mungkin punya Siska Kol. Jangan sampai nanti ada kata-kata, aku kan duluan, tapi kok dia yang duluan dibawa ke Singapura. Kalau urusan kamu, tunggu aja nanti-nanti ya. Tunggu masalah lapor-melapor itu selesai dulu. Yang di sebelah sibuk nyinyir, sibuk IG story. Yang di sini sibuk untuk membantu orang banyak. Kalau lawanmu adalah orang baik, yang membela itu banyak, seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia. Kalau orangnya tidak baik, diserang hampir seluruh Indonesia. Kalau lihat orang baik, dari mulut, dari tindakannya itu sama ya, bukan hanya di mulut. Kalau kita kasihan, kita baik, kita peduli, tunjukkan dengan bukti. Kalau ngomong semua orang bisa, tapi di mana bermanfaat bagi orang banyak dan bukti uang itu jelas. Dari Koko Hero Cimot, yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Kalau kita udah nyumbang sama orang, itu duitnya dipakai apa aja sama tuh orang? Ya enggak, kan sudah enggak, kan awalnya soalnya Agus minta untuk pengobatan matanya kan. Kenapa dia disiram untuk matanya, otomatis orang-orang tuh menyumbangkan itu untuk menyembuhkan matanya. Maksudnya kan seperti itu. Kalau ternyata uang itu digunakan untuk bayar utang dan yang lain-lain, ya kan mata lu masih belum sembuh, kenapa lu harus mikirin yang lain? Itu yang menjadi pertanyaan. Betul enggak? Masih ada. Setuju apa katanya Rian, karena kadang-kadang kita nggak tahu. Jadi menurut aku ada dua. Aksi pedangdut Dewi Persik baru-baru ini mencuri atensi publik. Ia meniru gaya bicara Agus Salim, korban penyiraman air keras yang kini kasusnya sedang viral. Bukan kali ini saja. Sebelumnya Dewi Persik diketahui telah menyentil pengacara Farhad Abbas saat menjadi host di salah satu acara televisi. Saat itu, bintang tamu yang datang ialah pihak Agus Salim dan Farhad Abbas. Dewi Persik diduga jengkel dengan sikap Farhad Abbas yang terus memotong omongan Agus dan menimpali sesuka hatinya.
Kini wanita yang akrab disapa DP itu kembali membuat gebrakan. Sebuah video yang dibagikan ulang Instagram @pembasmi kehaluan real pada 6 November 2024 menunjukkan Dewi Persik yang parodikan gaya bicara Agus Salim. Sontak unggahan itu pun mendapat beragam komentar dari netizen. Tak sedikit yang merasa terhibur dengan tingkah Dewi Persik.